Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sesuai rencana, mereka langsung memilih film apa yang mau mereka tonton. Mikaela mau yang romans, sedangkan Ferdinand suka horor. Karena Mika nggak suka horor-horor, mereka pun menonton film yang banyak adegan sweet tersebut. Ya sudah, ayo masuk. Ferdinand meraih lengan Mikaela, membuat jantung gadis tersebut mulai tidak normal lagi. Bagai terhipnotis, Mika mengikuti kemana Ferdinand membawanya. Mereka ternyata duduk di bangku paling belakang. Kok di sini, Om? Gak apa-apa, enak di sini, gak kelihatan orang-orang. Mika mulai panik. Biasanya ia yang akan membuat pamannya itu terjebak oleh keadaan. Kini semuanya terbalik. Dan memang benar feeling gadis tersebut. Ketika film sudah diputar dan saat masuk adegan romantis, sebuah tangan langsung menggenggam tangannya. Terasa hangat menyatu dengan tangannya sendiri yang dingin. Aduh, Mika tambah panik. Adegan di layar lebar itu menunjukkan dua sejoli sedang rebahan di taman. Keduanya saling menatap. Karena suasana sangat sepi, ditemani langit senja jingga yang indah, mereka pun mulai melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan orang pacaran kebanyakan. Mikaela menelan ludah. Melihat adegan ini bersama pamannya hanya membuatnya gugup. Ia lantas menarik tangannya dari genggaman Ferdinand. Namun pria itu malah meraihnya lagi. Mika tidak bisa melihat ekspresi omnya karena lampu yang dimatikan membuat ruangan gelap gulita. Gadis itu tambah gugup saat merasakan pipinya menghangat terkena hembusan nafas pria di sebelahnya. Jelas ini Ferdinand sedang mendekat. Cup, astaga naga, Mika semakin lemas. Ia yang sudah gugup sejak tadi tambah jadi tegang. Tidak menyangka Ferdinand sangat berani dan tidak jaim seperti biasanya. Setelah kejadian di kala fajar itu, Mika merasa pamannya lebih agresif. Padahal dulu sang paman seperti tembok beton yang kaku dan sulit untuk ditembus. Om, nanti dilihat orang, bisik Mika saat Ferdinand mengecup pipinya. Gak ada yang lihat, tuh mereka juga begitu, ucap Ferdinand lirih. Mikaela langsung tepok jidat karena orang di sebelah mereka jauh lebih parah. Malah sudah pangku-pangkuan. Ia mengumpat dalam hati, sepertinya mereka salah datang ke sini. Om, fokus ke film aja, kata Mikaela sembari mendorong lengan pamannya yang sudah menghadap Mika. Ya, kamu fokus aja sama filmnya. Om bakal fokus ke kamu saja. Mati aku. Mikaela menahan nafas ketika Ferdinand memegang dagunya. Di tengah gelapnya gedung, kejadian yang ada di film langsung terrealisasikan. Ferdinand langsung praktek di tempat. Mika yang malu-malu kucing hanya bisa memejamkan mata ketika merasakan sesuatu yang dingin memaksa masuk. Ia buka bibirnya sedikit, membiarkan Ferdinand menelusuk ke dalam, menjelajahi sensasi rasa yang membuat wajah mereka menjadi panas dingin. Ferdinand tidak ragu, ia buat Mikaela lemas tidak berdaya, baru disesap belum yang lain. Karena sadar tempat, meskipun ingin lanjut lama, Ferdinand pun menarik diri, kemudian kembali menggenggam tangan gadis manis yang duduk lemas di sebelahnya. Tidak terasa film telah selesai diputar, mereka pun keluar bersama. Tapi dengan kondisi berbeda, Mika terlihat canggung, malu, dan sejak tadi menundukkan wajah, seperti menghindar dari tatapan sang paman. Gak usah malu, Om tadi juga gugup di dalam sana, bisik Ferdinand kemudian merangkul bahu sang keponakan. Om juga gugup. Duduk di sebelah gadis cantik seperti Mika, apalagi akan melakukan hal seperti itu, bagaimana mungkin jantung Om akan aman?
Mika langsung tersenyum, dan itu memang rencana Ferdinand membuat suasana mencair, sebab dari tadi Mika begitu tegang. "Habis ini kamu mau apa? Om temani, seharian ini Om milik Mika." Bukannya senang, Mika kembali gugup. "Pulang aja ya Om." "Pulang? Kenapa?" "Mika capek," jawab Mikaela pura-pura lemes. "Oh, baiklah, ayo kita pulang." Tanpa babi bu lagi, mereka langsung pulang, membawa kenangan manis yang cukup berkesan. Beberapa hari kemudian, hari pengumuman, mata Mika berbinar di depan layar laptop. Pagi itu, ia melihat pengumuman resmi lewat website. Namanya tertera di dalam daftar calon mahasiswa yang diterima. Sangat senang, ia langsung ke kamar Ferdinand. "Om, Om." Kamarnya kosong, Ferdinand sedang mandi. Ia pun duduk di tepi ranjang, tidak sabar melihat omnya keluar dari kamar mandi. Klek! Ferdinand keluar hanya memakai handuk yang melilit di pinggangnya. Bagian atas tubuhnya yang dipenuhi bulu-bulu lembut membuat Mikaela hilang konsentrasi. Nafasnya tertahan, diikuti irama jantung yang bergemuruh. "Ada apa?" tanya Ferdinand santai, kemudian mencari pakaian. "Itu, Mika diterima." Ferdinand yang memegang kemeja langsung ia letakkan. "Benarkah? Congratulations," ucap Ferdinand berbalik sambil tersenyum ke arah Mikaela. "Jangan mendekat, please." "Set." "Selamat ya Mika," ucap Ferdinand sambil memeluk keponakannya. Aroma sabun langsung menusuk hidung Mika, belum lagi shampoo pria tersebut. Aduh, pikiran Mikaela langsung oleng. "Om, jangan sering meluk Mika seperti ini, jantung Mika berdegup kencang." Ferdinand terkekeh. "Sama," bisiknya, kemudian langsung mencium keponakannya itu. Akhir-akhir ini Ferdinand selalu tergoda. Ia takut lama-lama tidak kuat. Sambil memeluk Mika, ia berkata pada sang gadis, "Bagaimana menurutmu jika menikah sambil kuliah?" Ajakan segera menikah secara tiba-tiba dari Ferdinand membuat Mikaela langsung mundur. Ia mengalihkan perhatian Ferdinand, kemudian kabur dari kamar pria tersebut. Ferdinand sendiri tersenyum geli memperhatikan tingkah pola Mika yang salah tingkah. Sementara itu, Mika langsung melesat ke kamarnya. Tidak lupa, ia kunci pintunya dari dalam. "Astaga, ya ampun, ini gak bener. Gue beneran takut nikah, ntar hamil, punya anak, terus bagaimana?" Mikaela kemudian mondar-mandir. Ia juga melirik laptop, di mana masih tertera namanya. "Gue mau fokus belajar." Tapi bagaimana kalau Sandra datang? Bagaimana kalau Sandra menggoda Om Ferdinand? Tidak, pasti wanita itu tidak akan mengganggu Om lagi. Tapi bagaimana dengan wanita di luar sana? Mika terus saja bicara pada dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Mika sudah mulai memasuki dunia baru. Sudah bisa keluar rumah dengan bebas, namun masih harus mengikuti aturan main Ferdinand. Boleh main, tapi tidak boleh sampai malam, hanya pulang kuliah sampai sore. Selanjutnya, ia harus ada di rumah. Mikaela yang beberapa bulan ini dikurung di rumah mulai menikmati hawa kebebasan. Pulang dari kampus, ia hangout bersama teman-temannya. Bisa nge-mall lagi, bisa nonton dan nongkrong sampai sore. Starbucks. Mika sedang menikmati es kopi dengan teman-temannya sambil membahas hal-hal receh. Mikaela kini memiliki teman baru yang jauh lebih asik dan lebih sehat. Dia bercanda ringan dengan teman-teman sebayanya. Untuk sesaat, ia sedikit lupa pada obsesinya pada Ferdinand.
Apalagi saat ngafe, ada banyak cowok cakep yang ada di sekitar mereka. Salah satu bahkan duduk di sebelah Mika, basa-basi sambil kenalan. Mereka ternyata satu kampus tapi beda jurusan. Bisa tukar nomor WA, pinta cowok hobi basket tersebut. Mikaela tampak ragu, tapi temannya malah berbisik. Udah kak, kasih aja, lumayan buat gebetan. Mika langsung melotot, kemudian memberikan cowok di sebelahnya men-scan WA-nya. Trims, lain kali bisalah kita jalan rame-rame. Tata dan temannya tersenyum tipis. Mereka kemudian kembali berbincang, selayaknya anak muda yang lagi nongkrong di kafe. Sudah jam 4 sore, aku balik dulu. Mikaela pamit, tapi langsung dicegah teman-temannya. Ya ampun, masih jam 4, Mika. Sorry ya, aku harus balik. Bye. Gak asik kamu, Kak. Mikaela hanya tersenyum, kemudian meninggalkan meja di mana temannya masih nongkrong. Tap, tap, tap. Pria yang bernama Marcel, si pemain basket itu, tiba-tiba berlari menghampiri Mikaela. Aku anter. Mika menggeleng pelan. Gak usah, aku bawa mobil sendiri. Oh, oke. Hati-hati di jalan. Nanti malam boleh telepon kan? Mikaela hanya tersenyum, kemudian bergegas pergi. Saat di jalan, ponsel Mikaela berdering. Pamannya menelpon, sepertinya mau ngecek Mika di mana. Iya om, Mika OTW. Jangan ngebut. Iya om. Ya sudah, om juga mau pulang, sampai ketemu di rumah. Mika kemudian melepaskan headset dari telinga, lalu kembali fokus pada jalan di depannya. Nggak mau nikah dulu, nggak mau. Gumam Mikaela yang kini enggan diajak nikah cepat-cepat oleh pamannya. Padahal dulu ngebet, tapi sekarang mundur. Mika sudah mulai nyaman menjalani hidup sebagai mahasiswa baru. Banyak teman, bisa nongkrong, banyak kenalan. Kalau menikah, sudah pasti ruang geraknya akan terbatas. Ia membuang nafas berat.